Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Hilo RT2 atau disebut juga dengan Hilo LS10. Smartwatch budget terbaru dari Hilo yang harganya sekitar 600 ribuan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan Hilo RT2 ini, boleh disimak sampai selesai. Packagingnya sendiri seperti biasa, Hilo itu selalu rapih dan juga menarik. Meskipun harga smartwatchnya terbilang murah. Di dalamnya hanya ada satu smartwatch, kabel magnetic charging dengan 2 pin, dan juga buku manual. Pertama saya megang Hilo RT2 ini langsung kerasa kalau materialnya solid banget. Ini jauh berbeda dengan Hilo RT generasi pertama. Jadi zinc alloy yang digunakan di Hilo RT2 ini terasa solid banget. Terlebih dua tombol yang ada di samping kanan ini saya suka, terbuat dari bahan zinc alloy juga, jadi ini tuh nyambung ya dengan framenya. Finishingnya juga sama, warnanya juga sama, dan feel ngekliknya nyaman. Kemudian untuk kacanya sendiri, Hilo RT ini udah menggunakan 2.5D glass. Ini peningkatan ya dengan seri yang sebelumnya. Tapi sayang sekali kacanya ini belum di coating anti fingerprint. Jadi kalau kita sering bernavigasi di smartwatchnya otomatis akan gampang dekil. Ya sering-sering ngelap lah. Tapi itu wajar kalau kita mengingat status harganya. Bagian belakangnya seperti ini, materialnya masih menggunakan polikarbonat atau plastik. Strapnya terbuat dari bahan silikon dengan ukuran 22 mm. Quick release ya. Kalau teman-teman pengen gonta-ganti jadi gampang banget. Dan bakalnya terbuat dari zinc alloy juga atau metal. Kemudian di penyangganya ini ada branding Hilo. Feel menggunakan strap di Hilo RT2 ini nyaman-nyaman aja. Terlebih strapnya memang tebal. Jadi terhindar ya dari kesan murah. Yang memang disayangkan strapnya biasa-biasa aja ya. Tidak ada motif apapun. Jadi polosan gini aja. Untuk diameternya ada di angka 45,62 ya, 46 mm, jadi lumayan gede. Kemudian ketebalannya ada di angka 12,37, ya lumayan bulky. Kemudian kalau saya timbang tanpa strap ada di angka 38 gram, lumayan berat ya. Kalau include strapnya ada di angka 55 gram. Jadi Hilo RT2 ini termasuk smartwatch yang enggak ringan-ringan banget. Tapi feel-nya sekali lagi ini mewah. Kalau kita perhatikan kualitas layar di Hilo RT2 ini cakep, serius. Ini tuh cakep banget untuk kualitas TFT. Bahkan strategi marketing mereka menamai display mereka ini HD Retina display. Hilo memang pengen ke Apple-Applean nih, namanya Retina display. Padahal ini masih jenis TFT tapi next level, bagus, hampir mendekati IPS. Bentang layarnya adalah 1,32 inci dengan resolusi 360 x 360 pixel. Overall resolusi 360 x 360 di layar yang 1,32 inci ini bagus banget, saya suka. Tidak ada masalah sama sekali, nyaman-nyaman aja. Tapi apakah UI yang ada di RT2 ini ada pembaruan? Well, ada pembaruan tapi tidak sesignifikan seri RS mereka. Nah, kalau kita tarik dari atas akan masuk ke bagian quick setting yang tampilannya masih sama aja. Icon-iconnya pun sama aja. Kemudian kalau kita tarik dari samping akan masuk ke bagian widget yang tampilannya masih sama. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik untuk fontnya jadi lebih nyaman daripada versi yang sebelumnya. Ini dia widget-widgetnya. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke menu. Dan ini tampilan menunya. Iconnya sekali lagi ini diperbarui ya, dapat upgrade. Dan kalau kita lihat di versi OS-nya ini versi 21.04.011 ini hampir mirip ya dengan yang ada di RS4 kemarin. Tapi mungkin mereka menjaga ya antara versi yang murah dengan versi high-end-nya mereka. Dan untuk watch face bawaannya terbilang sedikit, hanya ada 5 jumlah watch face default. Ini yang terakhir yang saya pakai adalah watch face additional dari aplikasi Hilofan. Dan di aplikasi Hilofan pun untuk online watch face-nya terbilang sedikit. Dan kalau saya lihat ini watch face-nya unik-unik, bagus-bagus. Jadi tidak banyak watch face tiruan. Ini original mungkin ya dari Hilo. Dan untuk sinkronisasi watch face dari aplikasi ke smartwatch-nya terbilang cepat. Kalau kita bandingkan dengan smartwatch lain di harga yang sama. Good job Hilo.
Dan perlu dicatat, kalau kita udah menambahkan watch face yang baru, maka watch face yang sebelumnya kita tambahkan akan otomatis hilang. Jadi satu aja nih slot additionalnya. Dan bagi yang pengen custom watch face, Hilo RT2 udah support. Jadi silahkan gonta-ganti watch face dari foto atau gambar yang udah kita punya di galeri masing-masing. Kemudian saya masih menyayangkan untuk pengaturan yang bisa kita atur langsung dari smartwatch-nya masih minim. Di sini ada watch face, kemudian brightness. By the way, brightness-nya masih manual ya, belum ada auto brightness, dan ini dia level-levelnya. Untuk penggunaan outdoor masih terbilang nyaman. Kemudian ada about, power off, dan juga reset. Dan untuk pengaturan yang ada di aplikasi Hilofan terbilang lengkap. Dan untuk fitur kedua tombol ini, yang atas untuk menonaktifkan dan menyalakan layar. Kemudian berfungsi juga sebagai tombol back. Jadi di sini tidak ada tombol home ya, sayang sekali. Agak sedikit ribet kalau kita pengen langsung masuk ke bagian home screen. Dan tombol yang bawah berfungsi sebagai tombol shortcut workout. Untuk workoutnya sendiri di Hilo RT ini mendukung sampai 12 jenis olahraga profesional. Tapi kalau kita perhatikan di sini tuh tidak ada swimming ya. Karena memang Hilo RT ini belum mendapatkan sertifikasi Vape ATM. Untuk water resistennya hanya IP68. IP68 itu masih aman-aman aja kalau basah-basahnya cuma ringan seperti kehujanan atau nyemplung sebentar langsung diambil lagi. Tapi kalau dipakai berenang lama otomatis bakal mati juga sih. Dan ini contoh laporan exercise yang udah saya lakukan. Bisa dilihat apa aja keterangannya. Yang nanya GPS, Hilo RT2 belum support GPS. Next, untuk fitur kesehatan yang ada di Hilo RT2 ini terbilang standar-standar aja. Pertama di sini ada BPM atau heart rate monitoring yang bisa diset ke all day. Nah, sensornya tuh bagus ya. Jam tangannya kalau tidak menyentuh kulit tidak akan melakukan scanning. Kemudian untuk keterangan lebih lanjutnya kita geser aja. Nah, ini dia. Ini all day ya, aktif. Dan ini resting heart rate. Kemudian ke bawahnya ada heart rate zone. Ini jelas lebih lengkap daripada versi RT yang sebelumnya. Yang kedua ada SpO2 di sini untuk mengukur oksigen dalam darah. Kalau kita mengaktifkan SpO2 untuk sensornya, LED-nya beda ya, dia menggunakan warna merah. Oke, sebelum saya lanjutkan, sensor pedometernya juga untuk penghitung langkahnya terbilang lumayan akurat. Karena saya coba naik motor meskipun murah ini smartwatch-nya, tapi aman-aman aja, tidak dihitung sebagai langkah. Kemudian selanjutnya ada sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Dan yang terakhir breathing exercise yang disimpan di halaman widget. Ini dia animasi atau tampilan untuk breathing exercise. Berbeda ya dengan versi yang sebelumnya. Dan untuk fitur-fitur standar sebuah smartwatch di sini udah ada, tenang aja, seperti Wilder, kemudian musik controller. Di sini yang bisa kita atur next dan juga previous, kemudian play pause dan volumenya juga cakep. Kemudian di bagian more di sini ada stopwatch, countdown, find phone, dan juga breath training. Jadi yang suka nanyain apakah bisa digunakan sebagai kamera shutter, sayang sekali di RT2 ini belum bisa. Ini perbandingan heart rate monitoringnya. Di sini 77, di Hilo 76 dan 77, cakep. Dan untuk SpO2-nya di oximeter tadi 96, di sini 99%. Kemudian baterai yang ditanamkan di Hilo RT2 ini adalah sebesar 300 mAh dan pengalaman saya dalam penggunaan 2 hari berkurang sekitar 15%. Cakep. Oke, itu dia Hilo RT2, smartwatch budget terbaru dari Hilo di harga 600 ribuan. Untuk harganya, ini yang paling saya suka adalah build quality-nya cakep banget. Tapi untuk fitur saya katakan di Hilo RT2 ini standar-standar aja. Oke, sekian dulu video review saya di Hilo RT2 atau LS10. Oh iya, dan kalau masih ada pertanyaan seputar Hilo RT2 ini, boleh langsung aja tulis ya di kolom komentar atau DM saya langsung di Instagram di @fauzizal19. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep layarnya nih. Build quality-nya juga.